Since you have so many thousand books in your private library, which book do you mean? Dia terpaksa mengatakan kalimat kedua. Stupid. The only book is the Bible. Dia mengatakan bawa kaku. Bawa sini buku itu. Buku yang mana? Lemarimu ribuan buku yang mana? Dia mengatakan, bodoh lu. Buku satu-satunya itu kitab suci. Waktu engkau mau mati, buku apa menghantar engkau ke kekekalan? Buku politik, buku filsafat, buku syair, buku drama, buku tonil. Buku apa yang bisa hantar engkau ke kekekalan? The only book is the Bible. Ini kalimat terakhir daripada Samuel Johnson. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya firman yang kekal. Yang memberi kita pengharapan. Satu-satunya buku yang memberitahu dunia dari mana dan akan kemana. Ini. Satunya buku memberitahu berapa harganya manusia dan bagaimana dia jatuh. Ini. Satu-satunya buku yang mengatakan bagaimana keluar dari kejatuhan boleh diselamatkan kembali. Ini. Satu-satunya buku yang mengatakan kepada kita siapa yang bisa turun dari surga menolong kita, bawa kita kembali. Yesus Kristus. Buku ini. There's no book like this book. If you despise the book, you despise your own eternity. Kalau engkau menghina buku ini, engkau menghina nasibmu selama-lamanya. Itu sebab semua rencana Allah secara paling kristalisasi, paling limpah, sudah secara kental tertulis di sini. Tapi buku ini gampang dibaca. Buku ini tidak ketinggalan zaman. Buku ini di dalam temporal, di dalam kertas mengandung unsur bijaksana, firman kebenaran kekal. Substansi kekekalan berada di sini. Saudara-saudara, Paulus berkata, lalu engkau mempersembahkan diri menjadi ibadah yang suci, jangan ikut dunia. Kenapa? Di dunia hanya ada sementara di dalam sementara. Tapi engkau orang kekekalan. Engkau bukan orang sementara. Engkau tidak seperti binatang. Dilahirkan zaman ini. Digugurkan oleh zaman ini juga. Engkau dilahirkan zaman ini. Engkau dipilih untuk kekekalan. Jadi di dalam tubuh kita yang secara temporal. Within our temporal physical body. We are given the eternity. And our hope, our substance will remain forever and ever. If you link yourself with the truth of the Bible. Kalau engkau beriman kepada kitab suci, engkau betul-betul menemukan kehendak Allah. Engkau tidak akan gugur dengan dunia ini. Dunia beserta segala nafsu dunia akan lewat. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah sampai selama-lamanya adanya. Di atas batu nisan dari kuburan seorang misioneri yang agung namanya C.T. Studd. Di situ tulis satu kalimat. Dunia dan nafsu duniawi akan musnah. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah tetap selama-lamanya. Herannya, di dalam tubuh yang terbentuk dari materi ini, ada satu jiwa yang mungkin mempunyai sifat kekekalan. Luar biasa loh. Orang yang hanya hidup berapa puluh tahun ini, mungkin bernilai untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena God put eternity into human soul. Ini kalimat terdapat daripada Pengkhotbah pasal 3 ayat 10-11. After God created the whole universe, He put eternity into the human life. Nah, di dalam dirimu ada satu substansi yang tidak ikut binasa seperti tubuh ini akan dikuburkan. Barang siapa yang semua sibuk hanya untuk tubuh itu orang bodoh. Saben hari sibuk-sibuk. Kalau disuruh kebaktian, repot, ikut kebaktian Tuhan. Tidak ada waktu. Semua tidak ada waktu. Tetapi kalau dia ada kesempatan cari uang dolar 2 juta. Langsung ada waktu. Silakanlah kamu. Kamu selalu pentingkan tubuh. Jangan kasih tahu saya engkau berapa penting, berapa hebat, berapa repot di dunia. Di hadapan Tuhan kerepotanmu itu tidak ada nilai apa-apa. Kecuali engkau betul-betul mengutamakan Tuhan. Mengutamakan tubuh Tuhan. Mengutamakan kerajaan Tuhan. Mengutamakan pekerjaan Tuhan. Itu sebab saya berkata sekali dari orang Kristen, iman, kepercayaan, dan pelayanan untuk Tuhan itu profesimu. Cari uang itu profesi kedua. Karena engkau tubuh perlu hidup di dunia, maka engkau perlu makan, baru cari makan.
Tapi cari makan untuk menunjang tubuh ini boleh hidup sehat. Untuk kesehatan hidup melayani Tuhan. Saudara-saudara, waktu kita membaca kitab suci Pentateuch, semua domba yang dipersembahkan pertama harus domba jantan. Kedua, harus domba yang lahir sulung. Ketiga, harus domba umur 1. Keempat, harus domba tidak ada sakit. Kelima, tidak ada cacatnya. Baru boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Itu arti apa? God demand the best. God deserve the best. But you give your best time, best life, best health, and best opportunity for money, not for God. Itu sebab saya tidak percaya engkau cinta Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Yang terbaik untuk Tuhan. Uang yang paling penting untuk Tuhan. Kesempatan, kesehatan, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ini adalah demand dari Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak gampang. Engkau bilang gampang nggak? Saya selalu disebut orang Kristen yang baik. Di gereja mana engkau disebut orang Kristen yang baik? Silakan ke gereja itu. Saudara-saudara. Orang Kristen yang baik bukan menurut penilaian orang yang standarnya rendah. Menurut penilaian Tuhan. Søren Abi Kierkegaard mengatakan, sekarang sudah tidak ada Kristen. Orang Kristen satu-satunya yang baik sudah dipaku di atas kayu salib. Maksudnya, terlalu banyak orang terlalu rendah. Tidak mengerti apa kehendak Tuhan. Yang betul-betul menjalankan kehendak Tuhan cuma satu. Yaitu Kristus. Dan dia sudah dipaku. Dunia tidak toleran kepada dia. Saya tidak percaya cuma satu. Saya Kristen kok. Saya tidak mungkin sempurna. Tapi I should give my best to God. You should give your best to the Lord. You should only please Him. And love Him more than any others. Then you can call yourself a follower of Jesus Christ. Di dalam zaman ini kita ingin gereja ini sebaik mungkin. Ingin majelis secinta Tuhan mungkin. Ingin semua orang Kristen sesungguh mungkin mengutamakan Tuhan. Dan ini tidak gampang. Itu sebab tidak gampang menjadikan reform terlalu besar. Tidak gampang menjadi kita saing dengan gereja karismatik yang standarnya begitu rendah. Menurunkan prinsip Tuhan untuk menyenangkan manusia. Bukan mendidik manusia untuk ditingkatkan untuk sesuai kehendak Tuhan. Dengar kalimat ini. Baik di dalam teologi maupun di dalam berita, di dalam khotbah, di dalam hidup Kristiani, di dalam kesucian, di dalam musik, di dalam seni, di dalam segala sesuatu. Selama lebih daripada 35 tahun. Setelah saya mengerti reform begitu penting. Saya sungguh-sungguh terjun. Untuk membuat iman yang paling benar kembali kepada Alkitab. Lalu saya akan membuat pengetahuan epistemologi, philosophical understanding. I know whom I believe. Epistemology to submit and to serve the great doctrine and the faith in Christian tradition. Jadikan teologi sebaik mungkin kembali kepada Tuhan. Lalu jadikan pelayanan semurni mungkin kepada Tuhan. Lalu jadikan pengertian filsafat dan kebenaran sebaik kepada Tuhan. Jadikan etika kehidupan engkau langkah-langkah. Semua pertuturan dan segala etika, segala moral kita sebaik kembali kepada Tuhan. Lalu menjadikan musik dan kebudayaan sebaik kepada Tuhan. Ini namanya revival. True revival start from faith. True faith, true knowledge, true ethics, and true ministry, and true understanding of all aspects of culture submit under the power and the lordship of Jesus Christ. 5 hal ini. Iman sejati, pengetahuan sejati, kelakuan sejati, pelayanan sejati, dan kebudayaan sejati mengabdi kepada Tuhan. Kristus yang sudah dibangkitkan harus diutamakan di dalam segala sesuatu. The resurrected Christ must be preeminent above all aspects and all things. All aspects of civilization, of culture. Di sini, culture mandate. Kita sedang kerjakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh banyak gereja. Kita telah mengerti secara komprehensif. Telah mencurahkan kepada satu persatu fokus. Sehingga kehendak Tuhan terjadi. Saya bersyukur dari 1000 tahun. Gereja memimpin musik di dalam seluruh dunia. You mau dengar musik yang terbaik hanya ke gereja. Tidak ada jalan lain. Dan mulai tahun ini Tuhan mengizinkan
Gereja Reform Injili memimpin musik seluruh Indonesia. Dengan konsert hall dan acara yang akan disusun. Yang musik yang lebih indah daripada yang lain. You tidak sadar ya. Di dalam pimpinan Tuhan selama 24 tahun. Kita telah mencapai pendengar terbanyak di dalam segala classical concert audience. Ada yang lebih banyak, ADMS, Twilight Orchestra. Tapi itu campuran klasik sama pop yang murahan. Sehingga pemain yang di situ juga main di sini. Bicara sama saya. Kita lebih suka main di sini, Pak Tong. Karena sungguh-sungguh musiknya dipilih. Sungguh-sungguh murni mutunya. Bach, Handel, Beethoven, Haydn. Semuanya kelas yang paling utama yang dipilih. Saya tahu, tidak usah dia kasih tahu saya. Karena itu sasaran saya. Give the best to your God. Serve God with the best mind and best material, best essence. Tuhan harus diutamakan dalam segala segi hidup kita. Jangan ikut dunia. Dulu dalam 2400 tahun yang lalu ada satu cerita. Seorang bawa gitar Cina, erhu, dia main-main. Wah, ribuan orang datang dengar. Sesuai itu dia pindah satu lagu, sisa 500. Main lagi satu lagu, sisa 200. Main lagi lagu kelima, sisa 100. Akhirnya main satu yang tinggi sekali, sisa 20. Lalu orang tanya dia, kenapa ya? Tadinya kamu laku loh, ribuan orang dengar. Kenapa makin main makin sedikit? Dia mengatakan, hahaha, engkau tak ngerti satu teori? Qi gao he gua. The higher the music, the fewer the listener. Makin tinggi musiknya, makin sedikit orang yang ngerti. Teologi begini, iman begini, mengerti kehendak Tuhan begini, musik yang bermutu begini, literal begini. Yang menjadi best seller itu sampah-sampah. Yang diterima oleh semua orang, itu hal yang sangat murah. Dan demokrasi itu bahaya sekali. Saya setuju demokrasi, tapi saya kasih tahu, demokrasi itu bahaya sekali. Maka Soekarno menemukan satu istilah, demokrasi terpimpin. Alkitab setuju demokrasi dengan peringatan. Alkitab di mana catat demokrasi? Samuel datang menangis kepada Tuhan. Oh Tuhan, umatmu tidak mau engkau lagi. Mereka suka seperti kafir-kafir mempunyai raja sendiri. Mereka ingin ada raja. Tuhan, saya bohwat. Saya tidak bisa mengendalikan mereka. Karena rakyat begitu banyak, semua mau raja. Jadi mereka maunya menurut rakyat. Itu namanya demokrasi kan. Demos tambah Kristos. Berarti kuasa ada pada rakyat. Sekarang rakyat mau apa? Ikut saja. Tuhan mengatakan, Samuel, jangan usah nangis. Ikut saja. Rakyat mau apa? Ikut saja. Berarti Tuhan setuju demokrasi ya? Oke. Lalu mereka pilih. Karena diizinkan oleh Tuhan. Dapat siapa? Saul. Yang tinggi lebih satu kepala dari orang lain. Nah, demokrasi berarti mereka mempunyai mata, pengetahuan, memilih, mendapatkan konsensus, mendapatkan sesuatu figur yang hebat sekali. Sudah ya? Sekarang Samuel kasih tahu sama mereka. Mereka pilih raja karena mereka tidak mau saya jadi raja kan? Demokrasi maunya sendiri. Kasih tahu setelah ada raja lebih gawat. Loh, kenapa ya? Karena raja harus bikin istana. Raja harus melawan musuh. Raja harus mewah. Raja harus kaya. Maka raja akan pakai cara apapun mendapatkan lebih banyak pajak, memeras rakyat. Kasih tahu. Kasih tahu, raja akan memakai kuasa dia. Kalau rajanya pegon, rakyat cilaka. Maka sekarang sekaligus kasih tahu sama rakyat, engkau mau demokrasi, saya kasih peringatan. Engkau mau raja, apa yang akan datang? Setelah ada raja, pajak akan ditambahkan. Dan sekarang saya minta engkau beritahu, tulis. Semua raja harus ikat Taurat di sini. Tulis Taurat di tangan. Dan ikat Taurat di atas kakinya. Berarti raja-raja kalau kepalanya tidak firman Tuhan. Tangannya tidak dipimpin oleh Tuhan untuk menguasai. Kakinya tidak firman Tuhan menjadi sesuatu pedoman. Maka cilakalah bangsa itu. Saudara-saudara, siapa yang mengerti ini? Gereja.
Gereja mengetahui demokrasi bahaya. Kecuali Tuhan yang memimpin demokrasi. Nah Tuhan itu begitu bijaksana. Tidak melawan. Ya mau demokrasi kasih. Tapi saya kasih peringatan. Dan saya tetap akan dengan firmanku mengekang. Di dalam segala kekuasaan ada satu bahaya. Yaitu kuasa tanpa bijaksana menghancurkan masyarakat. Kalimat ini bukan dari saya. Dari Plato 2400 tahun yang lalu. Plato berkata, power and wisdom must meet together. Otherwise, it will create chaos. Menghancurkan, mengkacaukan masyarakat. Kalau yang berkuasa tidak berbijaksana akan sembarangan berwenang. Kalau bijaksana tidak berkuasa, tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara-saudara, Konghucu adalah orang berbijaksana tapi tidak ada kuasa. Nero, Hitler ada orang berkuasa tapi tidak ada bijaksana. Termasuk Mao Zedong. Di dalam sejarah dua ini selalu berlawanan. Yang berkuasa tidak ada bijaksana. Yang berbijaksana tidak berkuasa. Berbahagialah kalau satu organisasi atau satu gereja mempunyai pemimpin yang mempunyai kuasa dan mempunyai bijaksana. Dan kuasa yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Bijaksana yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Kita berusaha menjadi gerakan ini, gerakan yang dipilih, dan gereja yang berkenan, dan gerakan yang bisa mempengaruhi dunia. Dan iman yang sejati kembali kepada Tuhan. Pengetahuan yang sejati kembali dasarkan firman Tuhan. Kelakuan dan moral yang sejati berdasarkan firman Tuhan. Pendidikan Kristen kembali kepada firman Tuhan. Segala sesuatu. Musik juga begitu. Selama 1000 lebih tahun musik gereja memimpin seluruh dunia. Lalu diam 300 tahun kemudian pada akhir-akhir musik merajalela sendiri. Dan tahun lalu saya melihat Tuhan memakai gedung ini mulai memimpin dan mempengaruhi musik seluruh Indonesia. Dari gerakan reform. Ini semua mimpi yang kita minta kepada Tuhan sudah lama dilaksanakan satu ke satu. Dan jangan sampai kita sudah dipakai Tuhan. Kita akhirnya menghancurkan diri karena kita menjual hak anak sulung kita sendiri. Tuhan pimpin kita selangkah demi selangkah. Saudara-saudara, tahun ini gereja ini akan perhatikan perkembangan sekolah Calvin. Dan meskipun bukan sekolah internasional. Nanti yang mengerti Inggris lebih daripada sekolah internasional. Karena yang disebut sekolah internasional. Tren dunia, Inggris. Semua ngomong Inggris. Saya heran banyak orang yang suka ikut kebaktian bahasa Inggris di Jakarta. Adalah orang yang saking senang yang Inggris. Tapi tidak bisa membedakan apa itu doktrin benar atau tidak. Cuma menikmati ke-Inggrisan. Seperti luar negeri. Kelas lebih tingkat tinggi. Doktrin tidak apa-apa. Asal Inggris. Saya tidak pernah kelihatan orang Rusia sama Rusia ketemu pakai bahasa Madura. Tidak pernah loh. Tidak pernah melihat orang Jerman sama Jerman ketemu bahasanya bahasa Thailand. Cuma lihat Pak, orang Indonesia sama Indonesia kalau ketemu bahasa Inggris. Indonesia dibuang. Chinese sama Chinese ketemu pakai bahasa Inggris. Chinese dibuang. Kamu lupa kamu siapa? Apa salahnya dilahirkan menjadi orang Indonesia? Apa rendahnya dilahirkan sebagai orang Chinese? Saya tidak salahkan, engkau suka bahasa Inggris. Go. Kita juga ada gereja bahasa Inggris. Tapi doktrin lebih penting dari bahasa. Amin. Jawab. Doktrin lebih penting dari bahasa. Injil lebih penting daripada kebudayaan. Firman Tuhan lebih penting daripada kebiasaan tren. Jangan ikut dunia. Jangan mengikuti arus dunia. Karena arus tidak akan berubah habis-habis. Engkau ikut-ikut sampai capek. Dunia mati, engkau mati. Barang siapa yang tidak mengerti kehendak Allah. Dia akan ikut dunia. Dan dunia beserta semua nafsu dunia akan musnah dan akan binasa. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah. Mereka kekal selama-lamanya. Saudara-saudara. Lalu Paulus mengatakan. Janganlah ikut menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaruan. Through the renewal, you reform yourself. Through the renewal, you transform yourself. Through the transform, you become more reform. Ini artinya dalam sekali. Di dalam terjemahan lain, melalui pembaruan budi. Atau Indonesia mengatakan, pembaruan budi berarti apa? Berubah konsep. One of the most difficult thing in our world is to change
The wrong but solid concept from tradition. Salah satu hal yang paling sulit merubah konsep-konsep. Karena konsep, khususnya konsep agama, itu adalah konsep yang mendasari dan menjadi satu fondasi semua konsep. The religious concept is the foundation of all concepts. Itu sebab kalau seorang sudah meyakini sesuatu dengan semangat agama yang begitu ketat, begitu mutlak, dia tidak mau dirubah. Makin engkau menganjurkannya, makin melawan kamu. Orang yang kaku adalah orang yang benar berubah. Orang yang tidak pernah berubah adalah orang yang tidak pernah diperbarui. Orang yang tidak perbarui adalah orang yang tidak pernah maju. Saudara-saudara, to some extent, some substance must be kept forever and ever unchanged. But another point, you should change always, every day, to renew yourself, to absorb the new things, and to change yourself, untuk transform dan reform kepada yang kekal. Plato mengatakan, bolehkah kita menemukan hal yang kekal di dalam dunia yang sementara? Bolehkah kita memperoleh substansi yang tidak berubah, tetapi dunia ini terus berubah? Bolehkah kita mendapatkan prinsip mutlak di dalam dunia relatif? Bolehkah kita mempunyai satu single fokus di dalam keadaan pluralisme? Jawaban logikanya adalah, no, we cannot do it. But in Christ we can. Dunia berubah terus. Firman Tuhan tidak berubah. Arus ini terus mengalir. Prinsip Tuhan tidak berubah. Kalau orang Kristen reform, tidak memegang prinsip tidak berubah. Menghadapi perubahan dunia, kita belum setia kepada Tuhan. Kalau ikut dunia terus, ikut perubahan, ikut tren mereka, kita anak setan, kita bukan anak Tuhan. Justru di dalam dunia yang terus berubah, kita terus pegang prinsip yang kekal, baru kita orang setia kepada Tuhan. Tapi pegang prinsip yang kekal berarti kita tidak mau rubah, kita kaku. Tidak, kita harus rubah terus. Rubah dari mana? Setiap kali rubah dari ketidaksempurna menjadi lebih sempurna, itu perubahan yang baik. Setiap kali perubahan daripada kurang lengkap menjadi lebih lengkap, itu perubahan yang baik. Setiap perubahan daripada yang salah menuju ke yang benar, itu perubahan yang baik. Nah, ini perubahan yang kita perlukan. Waktu kita masuk gereja reform, banyak hal yang kita tak setuju. Banyak hal kita tak ngerti. Kok banyak dalam teriak-teriak. Kok tak damai, tak ada Roh Kudus kali. Itu konsep kuno. Lalu engkau dari gereja, GKI, dari gereja yang lain. Mesti teratur prinsipnya begini, organisasi kuat, baru itu gereja yang baik. Nah, saya mengatakan lain. Tuhan Yesus datang ke dunia tidak pentingkan organisasi dan diutamakan lebih daripada pemberitaan firman Tuhan yang benar. Pada saat Yesus di dunia, orang Farisi, orang Saduki, semua itu sudah mempunyai organisasi, administrasi, peraturan, semua. Tapi Yesus berkata, mereka adalah orang-orang yang mati di dalam hal itu. Karena mereka memelihara semua yang kecil-kecil. Hal yang paling penting kehendak Tuhan yang seluruh memimpin gereja maju, mereka tidak tahu. Saudara-saudara, aku benci peraturanmu. Aku bosan persembahanmu. Aku tidak suka akan darah persembahan yang kepadaku. Aku membenci hari-hari engkau menyembah kepada aku. Karena ketaatan lebih penting dari persembahan. Semua 1, 2, 3. Ketaatan lebih penting dari persembahan. Mengapa harus taat? Karena Tuhan itu dinamis. Waktu Tuhan merubah sedikit, kita mesti ikut. Tuhan berubah lagi, kita ikut lagi. Ketaatan itu berarti mengikuti tren Tuhan. Bukan mengikuti tradisi dunia. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bukan mengikuti kekakuan tradisi administrasi organisasi. Orang Yahudi sudah biasa. Sebelum makan cuci tangan. Lalu mereka menganggap ini kebenaran yang paling penting. Begitu melihat Petrus tidak cuci tangan. Yohanes tidak cuci tangan. Yesus, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Yesus menjawab, aduh maaf ya, mereka lupa loh. Murid saya kurang baik, tegur muridnya. Tidak, Yesus mengatakan, kenapa harus cuci tangan? Yuk kita ini bersih. Yuk masuk ke perut, yuk bersih. Tapi keluar dari mulutmu banyak hal yang najis, engkau tidak sadarkan. Yesus merubah mereka. Robah itu perlu. Asal robah dari salah menjadi benar. Robah daripada yang tidak lengkap menjadi lengkap. Robah daripada kekurangan menjadi sempurna. Itu kita harus. Saya sampai hari ini tidak berani kaku sampai tidak mengikuti pimpinan Tuhan.
Orang bilang susah ya kerja sama Stephen Tong. Terlalu dinamis. Mendadak di dalam beberapa minggu ada simposium. Mendadak di dalam beberapa hari minta ada seminar. Mendadak ada ini, ada itu. Kita bagaimana bisa mengikuti? Tapi Tuhan sudah membiasa merubah kamu untuk pelan-pelan lepas daripada kekakuan pikiranmu. Sehingga mau dinamis. Saudara-saudara, saya menjaga arus ini. Tahun lalu saya serahkan. Ayo bikin pohon Natal. Waduh, bikinnya kayak pohon sampah. Kayak pohon di rimba. Tak karu-karuan. Lalu dikasih. Itu papas. Kayak bapau. Kayak apa. Katanya salju. Saya tidak pernah lihat salju model gini. Bagaimana akhirnya? Saya turunin. Roba kan? Ganti. Akhirnya 2 pohon yang rapi di sini. Lalu lampunya begini. Rapinya, bagusnya. Oh iya, seninya bagus ya. Saya tidak boleh ikut kamu, kamu harus ikut aku. Tapi aku harus ikut Roh Kudus, baru kamu ikut aku. Kalau aku tidak ikut Roh Kudus, lalu kamu ikut aku. Sama-sama masuk jurang. Tahun ini, tidak usah saya ngomong lagi. Mereka bikin model ikut tradisi tahun lalu. Dan 1 pohon ini 65 jam. Dikikis, digunting, ditrim. Sudah selesai, yang tidak perlu dipotong, yang perlu ditambah. Sudah rapi, lalu bagaimana pasang lampu. Saya kelihatan rapi sekali. Tak perlu seperti inilah. 65 jam juga saya sedih sekali. Tetapi lebih baik bagus dari kacau kan. Asal berubah. Berubah dari kurang sempurna lebih sempurna. Berubah dari tidak seni menjadi seni. Berubah dari salah menjadi benar. Berubah dari tidak baik menjadi baik. Berubah dari hal yang tidak kekal sampai menjadi kekal. Itu baik asal perubahannya menuju rencana Allah. Berubah kembali ke firman Tuhan. Berubah masih kelop dengan kehendak Tuhan. Itu perubahan yang baik. Kita perlu berubah. Nah karena kita mengatakan saya sudah cukup. Tidak usah berubah. Barang siapa mengkritik saya hantam dia. Barang siapa berani ngomong singgung saya akan marah. Itu orang terlalu kaku. Itu orang tidak mau berubah. Tidak bisa maju. Saya gampang sekali melihat seseorang itu mau maju tidak. Kalau saya kritik, oh iya saya salah. Bagaimana ya? Langsung kalimat bijaksana diterima. Kalau dikritik mulai nangis. Dikritik mulai marah. Kenapa saya dikritik? Kenapa saya tidak? Apa saya katakan salah? Mulai membela diri. Saya sudah tahu orang itu tidak bisa berubah. Alkitab mengatakan renew and change. Transform through renewal. Berubah. Ketahuilah dirimu itu gengsi tidak lebih penting dari kebenaran. Ketahuilah olehmu bahwa engkau masih ada potensi lebih baik. Ketahuilah dirimu. Orang yang disuruh Tuhan mengkritik kamu itu adalah malaikat yang menyempurnakan engkau. Kalau ada orang kritik saya tidak marah. Saya akan lihat benar gak? Kalau yang dia kritik salah, Tuhan ampuni dia. Kalau dia kritik benar, Tuhan ampuni saya. Bersedia mau berubah. Bersedia mau dikoreksi. Bersedia mau transform. Mau reform. Mau terus kembali menjadi lebih baik. Bersyukurlah kalau zaman ini masih ada hamba Tuhan yang terus terang mengatakan salahmu. Bersyukur kalau ada musuh yang berani kritik kamu. Bersyukur ada pendapat yang berbeda sehingga engkau mungkin berubah. Karena itu adalah sesuatu bocoran topik ujian dari Tuhan. Yang diizinkan engkau mengetahui akan diadili pada hari kelak itu apa. Saudara-saudara, kalau saya tahu ujian akan keluar masalah apa. Itu bikin saya ini pasti penting. Bersyukur kan. Jadi pada satu hari kita akan diadili oleh Tuhan. Sebelum Tuhan mengadili kita. Tuhan kirim orang untuk kritik kita. Itu bagus. Selalu pikir positif. Kalau orang tidak setuju sama saya berterima kasih kepada dia. Karena Tuhan pakai malaikat yang tidak ada sayap untuk mengkritik saya. Supaya saya lebih baik. Kalau saya bisa menjadi lebih baik. Kenapa tidak? Why not? Kalau saya bisa merubah menjadi sempurna, lebih seperti Tuhan. Kenapa tidak? Justru saya takut terus ikut teladan dunia. Akhirnya mati binasa beserta arus dunia. Tapi saya bersyukur kalau saya bisa berubah makin seperti Tuhanku. Inilah, jangan ikut dunia. Tetapi melalui pembaruan, perubahan, engkau makin mirip Tuhan. Amin. Saya mau tanya ya, selama
Berapa tahun engkau menjadi anggota di sini? Hidupmu lebih mirip Tuhan. Jawab di dalam hati ya. Selama 20 tahun, kita lebih dekat Tuhan tidak? Lebih mirip Tuhan tidak? Atau lebih sok karena saya orang reform. Lalu menuduh ini, menuding itu, lalu kita sombong. Kita sendiri lebih mirip Tuhan tidak? Lebih cinta Tuhan tidak? Lebih dekat Tuhan tidak? Lebih suci tidak? Lebih penuh cinta kasih tidak? Lebih menghargai firman Tuhan? Lebih jaga ketat kebenaran yang diturunkan kepada kita tidak? Kalau iya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bagimu. Kalau engkau ikut kebaktian di reform, makin lama makin rusak. Makin hidup tidak suci. Makin duniawi, makin melampiaskan nafsu. Silakan keluar. Ini bukan tempat untuk memupuk orang rusak. Ini tempat untuk membuat manusia makin baik. Gereja ada tempat untuk mendidik manusia menjadi murid Yesus makin sempurna, makin suci, makin bersih, makin mulia, makin mencintai Tuhan. Dan saya harap saya sebagai pendetamu, saya sendiri menjalankan sampai mati. Mau dirubah. Jangan menganggap dirimu sempurna. Jangan anggap dirimu sudah cukup. Paulus berkata pada waktu dia tua, saya tidak anggap saya sudah tahu. Saya tidak anggap saya sudah sempurna. Saya terus mengejar. Dan Kristus sebagai sasaranku yang terakhir. The final goal is to be Christ. Christian education is to build up the Christian character. Let any student who come to us to be shaped according to the model of Jesus Christ, to grow in the measurement of Christ, to be more and more perfect. Change. Saya kira 2 tahun ini istilah change paling banyak dipakai oleh Obama yang goblok. Dia mengatakan change. Never tell American people change to what. Sekarang tanya dia telah merubah apa? Saudara-saudara, the real change is through the transformation guided by Holy Spirit. Tuhan akan merubah kita, merubah sikap kita, merubah mental kita, merubah kekakuan kita. Take away our stony heart and renew us with a fresh heart. Satu jiwa seperti daging yang lembut, yang bisa dibentuk. Tuhan mau merubah kita. From your mind, your concept, your mindset, your mentality, rubah. Jangan memutlakkan yang tidak mutlak. Jangan merelatifkan yang mutlak. Jangan kaku terhadap yang harus berubah. Jangan berubah hal yang sudah mutlak dan sempurna. Kalau ini sudah jelas, akhirnya engkau mendapatkan satu prinsip total. Engkau mempunyai kecerdasan. Membedakan yang sempurna atau tidak. Membedakan yang baik atau tidak. Yang membedakan Tuhan senang atau tidak. Dan kalau sudah mencapai itu, kerohanianmu akan mencapai kemungkinan engkau menjalankan kehendak Allah. Mari kita membaca sekali lagi ayat kedua. Semua membaca. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Untuk tahun ini. Untuk penginjilan. Menghadap 340.000 anak-anak muda di dalam zaman ini. Kiranya kuasa perubahan dari Roh Kudus sampai kepada hidup mereka. Berdoa untuk semua yang menangani kehendak Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu, tuturan-Mu, perintah-Mu, ingatan dan teguran kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Juga memberkati akan kami persembahkan hidup sebagai korban yang hidup. Sebagai orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Yang menuju ke kesempurnaan, kebaikan dan berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Berilah kekudusan dan kesungguhan di dalam motivasi kami melayani Tuhan sebagai orang yang beribadah.
dalam nama Yesus Kristus. Berkati penginjilan dilakukan melalui KKR regional seluruh daerah Indonesia. Pakailah hamba-hamba Tuhan yang diadakan di dalam gerakan ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.